semuanya, kita bertemu lagi ya. Kali ini kita belajar IPS. Saya akan bawakan materi untuk kelas 7. Materinya yaitu tentang permintaan. Adapun topik yang kita bahas kali ini adalah kurva permintaan dan jenis-jenis permintaan. Oke, sekarang kita mulai ya. Kurva permintaan. Apa sih yang dimaksud dengan kurva permintaan? Kurva permintaan ya, di sini sudah saya tuliskan ya. Kurva permintaan adalah grafik. Grafik apa? Kan gitu ya. Grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi ya. Nah, jadi kurva permintaan itu merupakan ya grafik yang menggambarkan hubungan antara jumlah permintaan ya, ini jumlah permintaan barang dan jasa dengan harga. Nah, itulah definisi ya dari kurva permintaan. Seperti apa kurva permintaan? Ya, kita akan membuat kurva permintaan. Tapi sebelumnya ya kita buat dulu tabel permintaan. Ya, jadi di sini ada tabel. Sebelumnya kita buat dulu tabel permintaan. Ya, ini ada contohnya. Saya buat di sini tabel permintaan. Misalnya ini tabel permintaan telur yang dilakukan oleh Ibu Susi. Ya, oleh Ibu Susi. Ya, di sini ada kolom ya harga telur per kilogram, dan yang ini adalah kolom ya jumlah barang yang diminta atau jumlah telur yang diminta. Kita lihat ya. Di sini mulai dari harga terendah, yaitu harga 15.000 ya per kilogram. Nah, pada saat harga telur 15.000 per kilogram, 15.000 rupiah, maka jumlah telur yang diminta oleh Ibu Susi itu sebanyak 100 ya, sebanyak 100 ya. Sedangkan pada saat harga ya telur naik menjadi 16.000, maka Ibu Susi mengurangi jumlah permintaannya ya. Jumlah telur yang diminta Ibu Susi berkurang menjadi 80. Dan yang ketiga, ketika harga telur menjadi 17.000 ya, maka jumlah telur yang diminta oleh Ibu Susi hanya 60. Dan yang terakhir, harga tertinggi ya, yaitu pada saat harga telur per kilogramnya itu mencapai 18.000 rupiah, maka jumlah telur yang diminta oleh Ibu Susi sebanyak 40 ya, 40. Sekarang ya, berdasarkan tabel permintaan kita membuat kurva permintaan. Bagaimana cara membuat kurva permintaan? Cara membuat kurva permintaan pertama ini kita buat ya garis vertikal. Garis vertikal ini adalah garis yang menyatakan harga, satuannya rupiah ya, atau disingkat juga atau disimbolkan juga dengan P. P ya. P yaitu singkatan dari price. Kemudian kita tarik lagi garis horizontal. Garis horizontal di sini menyatakan garis yaitu jumlah permintaan telur ya, jumlah telur yang diminta. Atau kita buat di sini simbolnya Q, quantity ya, kuantitas, jumlah. Oke, setelah kita buat garis vertikal dan garis horizontal, maka kita masukkan data sesuai yang ada dari tabel permintaan. Kita masukkan tadi harga terendah ya. Nah, ini titik 0, 15.000 ya. Ini tadi 15.000, kemudian 16.000, 17.000, dan harga tertinggi 18.000. Dan di garis horizontal kita isi ya dengan data jumlah telur yang diminta, yaitu tadi mulai dari 40, 60, 80, dan 100. Setelah selesai maka kita hubungkan ya, karena tadi kurva permintaan itu merupakan ya grafik yang menggambarkan hubungan antara jumlah ya permintaan barang atau jasa dengan harga. Nah, sekarang kita hubungkan. Pada saat tadi harga telur 15 ya, 15.000 rupiah, maka jumlah telur yang diminta itu sebanyak 100. Kita buat garis putus-putus, kita hubungkan. Nah,
Selanjutnya, pada saat harga 16.000, jumlah telur yang diminta itu sebanyak 80. Ya. Dan selanjutnya, pada saat harga 17.000, ya, jumlah telur yang diminta itu hanya 60. Semakin berkurang ya. Oke. Dan harga tertinggi yaitu mencapai Rp18.000 per kilogram. Nah, kita hubungkan antara jumlah telur yang diminta dengan harga. Kita sebut ini tadi titik A, ini B, ini C, ini D ya. Setelah kita hubungkan antara harga, ya, mulai dari harga terendah dengan jumlah permintaan sampai harga tertinggi dengan jumlah permintaan, maka kita tarik ya garis. Kita tarik garis dari kiri atas. Dari kiri atas menuju, ya, sesuai mengikuti titik-titik tadi, dari kiri atas ke kanan bawah. Inilah yang dinamakan dengan kurva permintaan atau simbolnya D, yaitu singkatan dari demand. Nah, ini dia kurva permintaan. Ya, setelah kita hubungkan antara jumlah telur yang diminta ya dengan harga, maka kita dapatkanlah titik-titik ini. Ya, kita hubungkan titik-titik itu, kita tarik garis dari kiri atas menuju kanan bawah. Inilah yang dinamakan dengan kurva permintaan. Ya, ini dinamakan dengan kurva permintaan. Jadi dari sini kita bisa tahu bagaimana hubungan antara harga dengan permintaan. Hubungan antara harga itu disimbolkan tadi dengan P, yaitu singkatan dari price. Sedangkan permintaan itu disimbolkan dengan D, yaitu demand ya, singkatan dari demand. Bagaimana hubungan antara harga dengan permintaan? Nah, ketika harga naik, dari kurva permintaan kita bisa tahu. Ketika harga naik, apa yang terjadi dengan permintaan? Permintaan akan turun. Bisa tadi dilihat ya. Nah, ketika harga menjadi tadinya awalnya 15.000, ya, permintaannya 100. Harga naik jadi 16.000, permintaan berkurang kan? Nah, menjadi 80. Ketika ya, demikian sebaliknya, ketika harga turun ya, maka permintaan akan naik ya. Nah, bisa dilihat tadi harganya 17.000. 17.000 berapa permintaan ya? Berapa jumlah permintaan? 60. Nah, ketika harga turun menjadi 15.000, berapa permintaan jadinya? Dari 60 jadi 100. Nah, jadi di sini bisa dipahami ya. Nah, inilah yang disebut dengan kurva permintaan, itu grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah permintaan barang ataupun jasa. Di mana dari kurva permintaan kita bisa tahu bagaimana hubungan antara harga dengan permintaan. Hubungan antara harga dengan permintaan itu berbanding terbalik. Kenapa dikatakan berbanding terbalik? Karena ketika harga naik, permintaan akan turun. Sedangkan ketika harga turun, maka permintaan akan naik. Oke? Nah, bisa dipahami ya adik-adik semua. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan di sini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu permintaan berdasarkan daya beli konsumen, dan yang kedua permintaan berdasarkan jumlah konsumen. Permintaan berdasarkan daya beli konsumen di sini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada namanya permintaan efektif. Ya, yang kedua ada permintaan potensial. Apa yang dimaksud dengan permintaan
15.000. Dan Pak Somad, nah, cukup kok duit saya gitu. Ya dia langsung membeli handphone yang dia mau pada saat itu juga karena uangnya cukup. Itu yang dikatakan dengan permintaan efektif. Permintaan yang didukung oleh daya beli konsumen dan konsumen melakukan transaksi pada saat itu juga. Yang kedua, ada namanya permintaan potensial. Apa yang dimaksud dengan permintaan potensial? Permintaan potensial itu adalah permintaan ya yang didukung oleh daya beli konsumen, tapi si konsumen tidak melakukan transaksi atau belum melakukan transaksi. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya Ibu Suminah dia pingin beli apa kita buat ya? Dia pingin beli kulkas. Ya, dia pingin beli kulkas. Kebetulan ya dia punya uangnya misalnya kita buat jumlahnya uangnya ada 4 juta. 4 juta. Ya. Nah, dia cek-cek ya sambil jalan-jalan ke mall. Dia dengan keinginan beli kulkas. Cek-cek ada kulkas di kasih waktu dia jalan di mall. Dia cek-cek ada kulkasnya hanya 3.700.000. Kira-kira kalau Ibu Suminah mau beli kulkas pada saat itu juga bisa nggak? Pasti bisa dong ya. Kenapa? Karena uangnya cukup. Tadi uang Ibu Suminah berapa? 4 juta. Nah, sementara harga kulkasnya berapa? 3.700.000. Cukup kalau Ibu Suminah mau beli. Tapi Ibu Suminah tidak mau beli kulkasnya itu pada saat itu. Dia cuma mau lihat-lihat aja dulu. Ntar aja deh belinya bulan depan aja atau mungkin minggu depan aja, mana tahu turun harga gitu. Itu yang dikatakan dengan permintaan potensial. Seandainya pun Ibu Suminah ingin membeli kulkas pada saat itu, dia bisa membelinya, tapi dia tidak melakukannya. Dia tunggu dulu, ntar aja, mana tahu bulan depan harganya turun, kan lumayan bisa turun 100.000 gitu kan. Nah itu dia permintaan potensial, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya yang kedua, di sini ada permintaan berdasarkan jumlah konsumen. Permintaan berdasarkan jumlah konsumen di sini terbagi juga menjadi dua. Yang ada dua jenis. Yang pertama ada namanya permintaan individual, ya. Dan yang kedua ada permintaan pasar. Apa yang dimaksud dengan permintaan individual? Permintaan individual itu adalah permintaan ya, yang dilakukan oleh masing-masing orang, tiap-tiap pribadi. Nah, contohnya misalnya Ibu Susi beli gula. Nah, dia beli gula untuk keperluan pribadi. Bukan? Ibu Susi beli gula itu namanya permintaan individual. Yang kedua ada namanya permintaan pasar. Apa itu permintaan pasar? Permintaan pasar adalah jumlah dari ya masing-masing dari permintaan individu. Permintaan pasar itu adalah jumlah dari ya permintaan tiap-tiap individu yang terjadi di